Halo, selamat malam. Jumpa lagi Jumat malam di IG Live Hipa Valley. Ya, seperti Jumat-Jumat biasanya kita akan selalu live membahas topik-topik yang sekiranya menarik bagi netizen nih. Kali ini kita akan ngomongin seputar diet. Jadi diet nih kayaknya menjadi momok dari setiap orang, selalu memikirkan diet alih-alih mencari badan yang ideal, salah satunya dengan diet. Hari ini kita akan bersama Obin Widi Bintara dari VL6. Dia seorang mentor diet. Kita akan bicara panjang lebar tentang diet. Mari kita nantikan Om Bintaronya. Coba udah hadir atau belum? Oke, kita Kameranya kebalik kameranya. Halo Om Bin, suara saya kedengar? Ya, terdengar Sehat lancar. nih. Puji Tuhan sehat, Om. Ya, sehat. Lagi di mana nih? Lagi di rumah, cuma ini hujan terus. Semoga sinyalnya bagus, lancar. Oh ya, harusnya sih selalu lancar ya. Oke, bisa kita mulai saja nih. Atau masih ada yang mau dipersiapkan? Oke, nah lebih terang. Nah, Kita malam ini ngobrolin apa? Suhu, suhu. ya kita bakalan ngobrol ringan-ringan seputaran diet nih. Aku Mm-mm. manggilnya coach atau pak mentor nih. Ah, manggil biasa aja. Ya. Kalau udah masuk kelas, nah baru nanti boleh manggil coach. Wah, kita sama-sama ini, sama-sama muridnya Romo Vandit. Oke, kita mulai aja. Om Bin, kita panggilnya Om Ya, Bin aja ya. iya. Boleh lah, sedikit perkenalan nih, siapa sih Om Bin? Oke. Halo teman-teman semuanya. Konco-konco di Vanlit dari Hipa Valley. Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Suara saya lancar, Om? Lancar, Lancar ya? terdengar. Oke. Mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya. Saya Yosep Widi Bintara Sukma. Panggil aja Om Bin. Kalau di kelas coach Bin, coach Widi, coach pokoknya macam-macam lah ya. Gitu. Saya angkatan 6, Mungkiners ya. Teman-teman Vanit pasti sudah akrab dengan Mungkiners. Terus memang saat ini profesi saya sudah lebih dari 10 tahun ini ngurusin orang. Jadi membuat orang jadi kurus. Dan kebetulan juga ya suka ngurusin orang, mau yang gemuk-gemuk. Ini tampak cuma berapa senti ini. Coba seluruh badan dong kelihatan. Ya. Itu aktivitas saya. Terus kebetulan saya juga suka olahraga. Makanya saya ada di Vanlit Goes, Vanlit Runner. Yang Vanlit Swimmer belum ada ya? Saya gabung dong kalau Belum, ada. belum. Belum ada Sedikit ya? ya. Iya, ya. Itu perkenalan singkat saya. Berarti saya masuk Vanlit itu tahun 96, angkatan 6. Gitu, Om.
Terus Oke. kemarin saya dikontak teman-teman itu ngobrolin tentang diet ya. Kebetulan itu adalah aktivitas saya sehari-hari apa bersama dengan istri saya dan juga salah satu mentor saya mungkin teman-teman kenal namanya adalah Mas Kuncoro. Kalau waktu di Vanlit itu namanya Mas Apri. Banyak Adrianto Fadil. ya, Aprianto Maju Kuncoro itu adalah salah satu mentor saya di profesi ini gitu. Teman-teman mungkin boleh ya sambil mungkin ngechat di sini jadi saya tahu saya mesti ngobrolin apa gitu. Mungkin lebih ke basic ya, Om ya. Ya, jadi ya kita bakalan ngomong diet. Jadi sebenarnya diet itu apa sih? Apa diet itu sama dengan puasa? Terus apa Hmm. sih sebenarnya kita bisa bilang itu sebagai diet? Oh, Hmm. gitu. Ya, sebenarnya diet itu bukan anu ya, bukan apa program nggak makan, tapi diet itu lebih ke pengaturan pola makan. Jadi bukan hanya untuk orang turun berat badan, tapi juga untuk naik berat badan. Jadi diet itu adalah lebih ke pengaturan pola makan, gitu. Terus kalau yang kelas yang saya kelola saat ini itu prinsipnya simple, jadi diet tentang kalori. Nah, prinsip dasarnya itu mudah. Jadi kalau teman-teman pengen turun berat badan, itu adalah mengurangi atau defisit kalori 500 kalori per hari. Kalau mau naik berat badan berarti menambahkan 500 kalori per hari gitu. Nah, defisit itu bisa bisa dua cara gitu. Kalau kayak saya itu suruh ngurangi makan itu nggak bisa. Siapa yang sepaham dengan saya gitu. Nah, makanya penambahannya adalah dengan olahraga yang lebih banyak, porsinya lebih banyak, terus intensitasnya lebih banyak. Jadi menambahkan kalau dihitung itu rata-rata sekitar 500 kalori per hari gitu kurang lebih. Jadi pilihannya bisa mengurangi asupan kalori yang masuk ke tubuh atau menambah pembakaran kalori setiap hari atau kombinasi dua-duanya gitu kurang lebih. Jadi prinsip dietnya seperti itu. Kalau mau naik berat badan itu berarti menambah asupan kalori lebih banyak 500 kalori per hari. Kurang lebih begitu. Itu Berarti pemahaman dasar tentang diet kalori. diet itu nggak melulu untuk ngurusin ya, ada juga diet untuk Ya, menaikkan berat badan. naikkan berat badan. Karena saya sendiri juga awalnya itu beratnya 49. Tingginya kan cuma 163 gitu ya. Berat awal saya 49 gitu. Nah, saya dietnya itu untuk diet naik berat badan. Jadi totalnya berarti kalau sekarang 64 15 kilo. Nah, 15 kilo tapi shaping badannya bagus. Gitu. Jadi Hmm. nggak cuma pipi aja, nggak cuma perut aja, tetapi lebih ke arah massa ototnya. Kurang lebih begitu. Mm-mm. Jadi termasuk di dalamnya nanti ada pembentukan massa otot gitu ya. Ya, pembentukan massa otot. Makanya pola makan itu penting plus eh, apa namanya olahraga. Jadi kalau mau hasilnya maksimal itu memang pola makannya bagus plus olahraga. Olahraga saja itu nggak akan bikin turun berat badan percaya sama saya tanpa dibarengi pengaturan pola makan yang tepat. Mau gue setiap hari 100 kilo, waduh nggak bisa. Habis gue soto 2 mangkok. Ayo ngaku. Kalau sate papung nggak apa-apa, sate papung nggak apa-apa, tapi soto, ST3, wah ya surplus nanti. Gitu. Kan Nah biasanya makanya gue itu boleh sarapan. gimana? Gue itu Biasanya nyari biasanya boleh sarapan. sarapan. Iya sih, memang paling nikmat abis kues gitu ya. Wah, finishnya di soto, wah, just mantap. Sama lah. Gitu. Nah, jadi kombinasi antara pengaturan pola makan plus olahraga. Jadi yang mempengaruhi paling besar itu adalah pengaturan di pola makan. Jadi apa yang dimakan, bukan bukan stop makan, bukan mengurangi porsi makan. Nah, nanti malah jadinya kelaparan malahan. Nah, tapi
apa yang dimakan itu jauh lebih penting. Gitu. Makan mau 5 kali pun kalau benar yang dimakan itu sesuai yang dibutuhkan, itu nggak bikin naik berat badan kok. Begitu kurang lebih. Itu tentang Diet, uh, ya tentang diet. diet ya. Jadi ternyata eh, ada hitung-hitungannya ya. Nanti 500 kalori yang mesti Ya, ya. dikurangi. Di Enggak, di hmm, gimana? ya itu bisa ngitungnya itu saya ada sih aplikasinya. Nanti teman-teman kalau misalnya berminat itu saya hitungkan gitu ya. Perkiraan saya kebutuhan harian kalorinya itu berapa. Nah, itu saya ada pakai Excel itu hitungannya. Kalau ngitung manual ya rumit. Mau tinggal masukin angka jadi Excel saya. Nanti tinggal cepret gitu. Nah, kurang lebih kalau mau turun berat badan asupan kalorinya itu kurang lebih segini gitu. Itu saya ada di laptop saya itu. Nah, itu kurang lebih nanti kalau mau turun berat badan kurangi 500 defisitnya. Kalau mau nambah tambahin 500 kalori. Terus komposisi makanannya. Nah, ini penting nih tentang pola makan nih. Paling mudah ngingetnya adalah 40 30 30. Nah, itu adalah di makronutrisinya. Jadi apa yang kita makan di sepiring nasi itu terdiri dari 40% adalah karbohidrat, terus kemudian 30%-nya adalah protein, 30%-nya adalah lemak. Jadi di dalam sepiring nasi kita itu lengkap tuh, ada 40% karbo, 30% protein, 30%-nya adalah lemak. Cara gampang untuk mengingetinnya gitu ya, satu piring sepiring gitu ya. Berarti nasinya maksimal adalah sepertiga piring, nasinya tuh ya sepertiga piring. Jangan sepertiga apa jenenge ceteng, waduh. Terus separuh piringnya itu adalah sayuran, nah separuh piring. Nah terus proteinnya boleh double. Double itu artinya mungkin bisa ikannya dua, apa ikan plus tempe atau tahu tempe atau telur tempe dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi perbanyak sayurnya. Nasinya cukup maksimal sepertiga aja. Gitu. Nanti lama-lama terbiasa kok. Itu kayaknya yang sulit tuh orang Indonesia tuh kayaknya makanannya nasinya jadi lauh tuh. Iya. Biasanya kan nasi plus mie, terus kerupuk, tambah gorengan, tambah teh manis. Wah, nas gitel. Wah, hancur sudah. Iya. Jadi kira-kira tadi komposisi 4 30 30 ya. Jadi Ya, itu menuju ke itu pasti ya butuh proses ya untuk mengurangi satu piring menjadi sepertiga piring nasinya itu ya. Apa bisa langsung uh, menuju komposisi itu atau kita mesti bertahap? hmm. Itu biasanya kita ada istilah apa ya? Kalau di kelas itu ada proses 3 hari, proses 7 hari, kemudian proses 21 hari sampai 90 hari gitu. Jadi di 3 hari pertama itu biasanya penyesuaian badan, namanya badan kita itu kan punya sistem pertahanan diri gitu. Jadi yang biasa makan nasi buahnya tambah kerupuk tambah ini, kemudian kok diubah kayak gitu, pasti tubuh jadi kayak nggak balance. Apa namanya? Ada istilah berontak. Nah, badan kita berontak tuh selama 3 hari pertama tuh. Yang mungkin kok ini kok ngeleh gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, itu cuma kebiasaan yang sudah terpola bertahun-tahun gitu. Nah, kalau udah melewati di 3 hari pertama, itu nanti lebih enak, lebih lancar sampai nanti ada namanya 7 hari. Nah, di 7 hari itu kita apa namanya tubuh itu mengalami adaptasi dengan kebiasaan yang baru di 7 hari pertama. Terus ada istilah namanya the power of 21 days kalau kita sebutannya di kelas itu ya. Jadi kekuatan 21 hari. Nah, kalau kita bisa melakukan kebiasaan itu selama 21 hari, maka sudah menjadi apa ya? Habit, sudah jadi habit baru. Itu lebih enak tuh udah 21 hari. Kalau Deddy Corbuzier sama siapa itu yang orang binaraga itu, kalau kamu bisa melakukan 21 hari, maka itu bisa kamu lakukan sepanjang hidupmu. Dia bilang seperti itu. Tapi emang biasanya kalau udah bisa melewati 21 hari itu,
sudah apa ya, lebih enak. Terus kalau sudah sampai 90 hari, maka kita punya badan yang baru. Itu. Oh, Apa? badannya jadi menyesuaikan ya dengan Ya, pola jadi yang baru. sebuah gaya hidup, jadi lifestyle gitu. Kayak saya nih, wah ini perut saya nggak ada, ya buncit dikit lah. Saya nggak berani Meskipun berdiri lah. cuma berdiri, saya masih suka makan padang, suka mau babi itu paling paling saya suka itu kan. Tapi tetap bisa apa ya? Sudah tahu gitu apa kita udah kenal badan kita tuh gimana gitu. Kalau udah sampai tahapan itu enak kita ngaturnya. Jadi kalau malam ini nih makan babi panggang, wah berarti sampai 3 hari ke depan pilihan makanan saya tuh saya usahakan itu yang lebih low kalori dan lebih bersih. Ya, lebih bersih. Bersih itu dalam artian kayak sayur bening, terus yang kalori-kalori rendah, lemaknya rendah, itu selama 3 hari ke depan. Nah, kalau udah lewat 3 hari, nanti padang lagi ya enggak apa-apa. Itu badan saya ya, mungkin beda dengan badan teman-teman. Itu. Berarti habis bikin dosa tuh terus 3 harinya nembus ke. Iya, kurang lebih begitu. Jadi 3 hari penebusan. Dosanya cuma malam ya makan malam gitu ya, tapi penebusannya 3 hari. Aduh. Efisiensi yang berat. Iya, 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 Tapi iya. kalau bicara diet, diet itu apakah kemudian kita tetap sama makannya tetap 3 hari atau misalnya ada orang yang kemudian dietnya misalnya tidak sarapan gitu, atau itu pola diet yang benar atau yang uh, bagaimana? Gimana gimana? Kalau diet itu kita tetap makan 3 kali sehari seperti kebanyakan orang, Mm-hmm. atau misalnya ada orang yang kemudian memilih tidak sarapan gitu. Oh, oke. Okay. Untuk ininya ya, dietnya ya. Berapa lama dietnya gitu? Enggak, tiap hari itu tetap makan 3 kali atau makan Oh, 2 kali atau 4 kali. oke. Okay. Itu tergantung nantinya personal ya, gitu ya. Tapi ya kurang lebih bisa makan 3 kali sehari seperti kebiasaan orang Indonesia itu bisa. Nih, sarapan, makan siang, sama makan malam. Nah, nanti dari hitungan yang tadi itu, dari yang hitungan kalori tadi, misalnya nih, misalnya misalnya contoh saya gitu. Saya berarti maksimal asupan kalori yang masuk adalah 1.800 kalori gitu. Nah, asal di makanan kita itu, misalnya saya targetnya untuk turun berat badan berarti 1.800 kurangi 500 berarti sekitar asupan masuk saya 1.300 kalori. Nah, asal di 3 kali makan itu dan lain-lainnya dalam sehari itu maksimal 1.300, udah pasti turun berat badan. Hanya kita nggak cuma ngitung soal kalorinya aja ya, tapi kita juga perlu ngitung yang tadi tuh 40% karbo, 30% protein, 30% lemak, terus nanti juga ada yang namanya mikronutrien yang A, D, E, K, vitamin ini dan sebagainya. Kalau lebih lebih detail lagi itu ada yang mikronutriennya seperti itu. Itu pasti badan kita lebih enak, berat badannya pasti turun berat badan. Kalau sampai nggak turun berat badan dalam waktu seminggu dengan defisit 500 kalori per hari, tanyakan ke dokter dia. Mungkin ada apa ya namanya? Ada sesuatu di tubuh yang membuat itu kok nggak turun-turun padahal sudah melakukan itu. Nah, itu butuh memang lebih intensif gitu. Nggak bisa setiap orang, kan tubuh kita bukan mesin ya. Jadi memang perlu perlu ada coach pembimbingnya atau ada dokter yang mendampinginya yang lebih paham tentang ilmunya. Gitu. Kalau mau intensif. Tapi kalau misalnya mau teman-teman mau tanya-tanya ke saya juga boleh untuk ininya. Mungkin kadang agak lupa nih. Kadang sore itu ada jam sore coffee break gitu, lapar-lapar Hmm, dikit, terus pagi hmm, ada brunch gitu. Pagi. Itu yang suka nggak kehitung tuh. hmm.
Ya, bahayanya di situ ya. itu yang penting prinsipnya di kalori tadi itu. Kalau di kelas kita sebutannya adalah makan 5 kali sehari. Wah, lebih Hmm. ganas lagi kan? Karena biasanya kan ada coffee break gitu kan kalau teman-teman yang kantoran atau apa dan sebagainya. Nah, kita sebutannya makan 5 kali sehari. Nah, yang makan meal itu berarti makan besar gitu ya. Makan makan tuh nggak harus selalu nasi ya, teman-teman ya. Terus yang di 2 kalinya itu adalah selingan atau cemilan sehat. Jadi kita di kelas diet itu ada 5 kali makan dalam sehari. Nah, lebih baik itu makannya sering tapi porsinya nggak berlebih daripada makan cuma 2 kali tetapi porsinya porsi kuli. Wah itu malah justru ke tubuh kita nggak bagus, nggak sehat. Kurang lebih seperti itu. Di kelas itu 5 kali kita makannya. Saya 5 kali tapi berat-berat. Gimana? Saya 5 kali juga tapi berat-berat. Oh, kalau itu ya berat itu. Lalu Kebiasaan kebiasaan apa? kebiasaan kebiasaan orang Indonesia itu kan anu ya karbo ya yang paling susah ya. Maksudnya nasi kebiasaan banyak apalagi kita kalau di asrama apalagi zaman Krismon saya waktu di asrama aduh luar biasa makanannya sawi terus aduh ini ada angkatan 6 nggak di sini aduh makanannya sawi tempe jadi kebiasaannya kita makan nasinya banyak kan gitu nah, rata-rata orang Indonesia itu kan problemnya di situ nah kalau kita bisa mengubah nasinya ke 30% proteinnya 30% tadi itu kadang-kadang kan problem orang itu kan di proteinnya kurang makanya gampang laparan terus karbohidratnya karbohidrat yang sederhana cepat kenyang tapi juga cepat ngeleh nah cepat lapar lagi kayak gitu karbohidrat jadi dia diprosesnya itu cepat di dalam tubuh begitu lep prosesnya cepat cepat kenyang tetapi juga cepat habis bukan berarti itu nggak baik itu dibutuhkan buat orang-orang yang olahraganya keras itu karbohidrat simpel itu dibutuhkan untuk ledakan tenaga untuk dia recovery setelah olahraga itu dibutuhkan ya tetapi kalau yang nggak olahraga hati-hati ya itu bikin makannya jadi terus-terusan gitu nah kalau boleh saya apa namanya kalau kebutuhan protein untuk orang Indonesia dari sarannya Kementerian Kesehatan itu untuk non atlet ya biasa ya itu untuk pria itu 62 sampai 65 gram per hari. Kalau untuk wanita itu 50 gram per harinya. Itu pasti nanti lebih kenyang, nggak gampang laparan. Kayak tadi itu sepertiga nasi, proteinnya lauknya double, terus karbohidrat kompleks yang sayurnya itu setengah setengah piring. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Gitu. orang Indonesia kan tuh juga suka makanan pedas itu yang kemudian jadinya makan nasinya lebih banyak gitu. Karena untuk mengurangi rasa pedasnya. Memang bener Iya. banget. Untuk mengatasi kepedesan itu kan biasanya kan nasi tanduk pedes wah tambahin nasi nggak kepedesan nyolek sambel meneh ya itulah Habis itu tambah es teh manisnya dua kan. sambel itu bagus kok ya cabai itu vitamin C-nya lebih tinggi daripada buah jeruk nah itu bagus orang yang suka pedes itu biasanya jarang sariawan nah, cuma ya itu tadi efek sampingnya oh, nasi padang oh ada Rina halo Rina nasi padang Rina loh makan nasi padang terus tapi kok badannya langsing banget lurus tuh ususnya Nah, itu ngomong-ngomong tadi nasi padang itu kan mostly adalah makanan bersantan gitu. Itu kan hmm.
Nah, makanan bersantan itu termasuk makanan yang harus dihindari kah atau ada makanan-makanan yang kemudian perlu dihindari terkait dengan diet? Eh, Makanan itu kan diciptakan untuk dinikmati ya. Iya, Nah, makanan yang ada di sekitar kita itu bukan untuk dihindari kalau menurut saya ya. Itu untuk dinikmati. Cuma kita perlu eh, kalau di saudara kita itu kan apapun yang berlebihan itu kan tidak baik gitu ya. Nah, begitu juga nih nasi Padang kalau berlebihan kita makannya juga tidak baik. Pagi Padang, siang Padang, sore Padang ya pasti kalau kalau nggak mau ini ya jangan tes lab lah. Kalau nggak mau lihat efeknya gitu. Bisa jadi polanya kalau di badan saya, teman-teman nanti akan bisa paham gitu ya sinyal-sinyal tubuhnya masing-masing. Kayak saya tadi itu Om. Jadi misalnya hari ini perbuatan dosa gitu ya, makan nasi Padang. Nah, tubuh saya itu butuh proses sekitar 2 sampai 3 hari untuk menghabiskan apa yang sudah masuk di badan saya ini. Kan di situ ada santan, kemudian kalorinya tinggi, terus ada kolesterolnya juga dan sebagainya. Saya butuh lemak-lemak. 2 sampai 3 hari gitu. Apa? Ada lemaknya yang pasti. Ada lemaknya betul. Tapi saya nggak bisa ngindari nasi Padang, enak kok. Itu. Terus misalnya ada acara temen lagi ulang tahun, terus di depan kita ada babi panggang. Lah masuk kita nolak, kan yo gimana gitu kan? Tiba-tiba Nah, itu dapat dia. kiriman dari Rina, lapo gitu kan. Wah, ya tetap saya makan. Cuma berarti saya paham nih, 2 sampai 3 hari ke depan saya harus makan bersih. Kalorinya rendah, lemaknya lebih rendah, terus kemudian saya usahakan pasti akan olahraga, ya pasti itu, ya entah renang, entah nanti sepeda, ya kalau misalnya nggak bisa yang intensitas tinggi, tinggi ya paling paling cepat sih saya lari, lari kan cepet ya tinggal pasang sepatu, pemanasan singkat, udah lari 3 kilo itu udah lumayan itu. Jadi perlu perlu melakukan sesuatu setelah kita melakukan perbuatan dosa tadi itu di makanan gitu kurang lebih Jadi, itu. nah yang bahaya itu kan nasi Padang pasti nasinya banyak gitu. Dan nasinya banyak, Betul banget. Apalagi bungkus dibawa pulang. Wah, pulang. Itu jadi pertanyaan kenapa kalau dibungkus nasinya lebih banyak. lebih banyak dan lebih enak. Iya, iya, iya. Nggak ada. Masih rajin olahraga nih Om? Goes Hah? masih? Goes masih? Eh, kurang. Kalau pandemi itu banyak kegiatan kan daripada ngapa-ngapain sepedaan. Ah, Sekarang udah udah gantung sepeda ya? gantung sepeda, gantung sepeda. Sekali aja kalau teman-teman dari paroki kan ada klub sepedanya juga, kalau mereka sepedaan ya sepeda bareng gitu. Hmm, iya. Kalau ada nanti panlit swimmer saya ikut deh. Belum ada nih kayaknya nih buat berenang. Meskipun saya masih les renang ya, memperbaiki gaya renang karena jelek banget gaya renang saya yang enggak apa-apa lah buat ini, buat rame-rame. Hmm. Nah Karena saya tadi kan juga suka olahraga, mungkin boleh ya saya tambahin sharing tentang olahraga ya, Om ya. ya ya Ya, karena boleh. itu juga berhubungan juga di program teman-teman ya yang mau turun berat badan atau naik berat badan. Olahraga itu juga penting. Terutama adalah untuk menjaga kebugaran, terus apa namanya? Masa otot kita itu juga jadi lebih kuat, lebih baik. Terus apa yang kita makan misalnya tadi kan udah disarankan proteinnya kan lebih banyak. Nah, protein itu kan bahan dasar untuk otot. Jadi shaping badannya itu jadi lebih baik. Nah, itu olahraga. Nah, olahraga itu kan ada
ada yang jenisnya adalah endurance, terus kemudian ada yang strong atau strength ya, terus jenis yang ketiga itu adalah flexibility. Nah, biasanya saya milih yang endurance olahraganya, yang porsi besarnya saya di endurance. Kalau kayak flexibility sama balance itu certified, itu keren banget yoganya, teman-teman bisa ngikut di grup Pandit Yoga. Saya juga ada di situ karena istri saya yang yoga, saya yang masuk grupnya. Kalau strength itu biasanya yang angkat beban atau yang teman-teman suka nge-gym gitu. Nah, terus di olahraga itu ada istilah FITT ya. Jadi frekuensi, terus intensitas, time sama type. Nah, tipe-tipe ya. Jadi frekuensinya usahakan bisa tiga hari dalam waktu seminggu. Nanti konsultasikan sama orang yang lebih ahli ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kenal atau boleh wapri saya juga boleh gitu. Sebaiknya olahraga pilihannya apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kurang lebih usahakan bisa 3 hari dalam waktu seminggu. Terus intensitasnya kalau mau pembakaran kalori secara maksimal itu adalah 60% sampai 80% dari heart rate maksimal. Itu zona fat burning istilahnya kalau di olahraga ya. Heart rate maksimalnya itu adalah 220 dikurangi usia saat ini. Jadi kalau kayak usia saya itu kan berapa sih usia saya? 27 ya. 41 ya. Berarti heart rate maksimal saya adalah sekitar kurang lebih 180. Nah, berarti fat burning zone saya adalah di detak jantung sekitar 110-an sampai 140-an. Nah, itu adalah zona untuk pembakaran kalori lebih efektif atau pembakaran fat di tubuh saya. Intensitasnya gitu. Terus time atau durasi waktunya itu berarti teman-teman kalau masih pemula ya bertahap, bisa 20 menit dulu, kemudian naik ke 30 menit, kemudian naik ke 45 menit, naik ke 1 jam. Terus kalau teman-teman itu bukan atlet dan bukan olahragawan yang sudah terpola cukup lama, itu maksimal 60 menit aja udah cukup ya. Tapi kalau teman-teman itu sudah memang workout antusias atau atlet juga, itu ya berarti di atas 60 menit enggak masalah gitu. Karena kalau udah di atas 60 menit itu biasanya sudah beda ya zona di tubuhnya. Kalau ngasal olahraganya nanti bisa malah ototnya yang kebakar, yang kena, yang kebakar, yang keambil untuk energi. Terus tipenya teman-teman pilih tipe yang paling disukai terlebih dahulu. Apakah mau lari? Teman-teman di sini yang paling aktif grupnya adalah Pandit Runner. Waduh, nggak buka grup sehari aja udah banyak banget chatnya. Kemudian bisa pilih goes, yoga, nge-gym, renang, aerobik dan sebagainya. Pilih dari yang teman-teman sukai di situ. Itu tentang olahraga. Jadi memang olahraga itu juga sangat mempengaruhi di kondisi badan kita. Dan untuk diet itu juga penting karena menyumbang 20% ke tubuh kita. Begitu, Om. Tambahan saya untuk olahraga. Oke. Tadi bicara makan ya. Lalu kalau buah-buahan itu menjadi suatu yang wajib nggak dikonsumsi? Halo. Halo. Putus tadi. Tadi kan bicara karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Kalau buah-buahan itu dalam program diet itu menjadi substitusi atau menjadi hal yang wajib kita konsumsi atau gimana? Maaf ya, ini sinyal saya atau apa ya? Kita bentar. Karbohidrat, gimana Om? Karbohidrat substitusi? Enggak, terkait dengan buah-buahan. Oh, buah-buahan. Itu menjadi asupan yang kemudian perlu dipertimbangkan dalam program diet atau gimana? Buah itu bagus banget. Jadi buah itu kan termasuknya adalah karbohidrat ya, karbohidrat yang kompleks karena seratnya dia tinggi.
Nah, buah itu bisa dijadikan untuk yang selingan tadi tuh, Om. Jadi kan kita ada 5 kali makan ya. Nah, itu buah itu bisa digunakan untuk jeda antar makan, antara makan pagi, sama makan siang, atau antara makan siang sama makan sore atau makan malam gitu ya. Uh, Hanya khusus untuk teman-teman yang masih butuh turun berat badan, itu yang perlu dihindari dulu, nggak perlu dikonsumsi dulu, itu adalah buah duren. Nah, itu kan enak banget tuh. Duren sama nangka. Itu dihindari dulu karena dia kadar gulanya tinggi sama kalorinya lumayan tinggi. Terus alpukat itu kalorinya tinggi tetapi dia lemaknya bagus. Jadi boleh tetap dikonsumsi alpukat. Tapi yang perlu dihindari dulu adalah duren sama nangka. Itu lebih di gulanya lumayan tinggi, kadar gulanya. Sama kalorinya juga lumayan. Kalau yang lainnya boleh sih, asal nggak berlebihan ya. Segala sesuatunya kalau berlebihan kan nggak baik ya. Air putih pun itu nggak boleh berlebihan ya teman-teman ya. Maksimal yang bisa ditoleransi tubuh itu kurang lebih sekitar 5 liter. Lebih dari 5 liter itu bisa sel-sel tubuh kita bisa nggak imbang ya. Sel tubuh itu kan banyak kandungan airnya. Buah pun sama nih. Mangga ya satu aja lah gitu. Pisang jangan satu tandan. Wit jenenge ngeleh. Itu. Buah itu bagus banget. Yang bahaya tuh kalau tadi alpukat sebenarnya baik, tapi kalau kita tuh jus alpukat nanti tambah susu jadinya. Iya. Kalau beli di tukang jus itu kan ya begitu, alpukat tambah susu, tambah gula. Wah, ya memang rasanya enak tapi gitu. Alpukat yang apa tuh ya? Jenis apa itu? Saya pernah makan langsung itu ternyata enak. Alpukat apa sih? Mentega bukan ya? Apa sih namanya saya lupa. Itu ada alpukat yang dimakan langsung tuh enak. Nggak perlu dicampur gula sama susu. Ini ada Mas Anton Simbah nih ya. Anton Harjudanto. 4 sehat, 5 sempurna. Sepakat. Sebenarnya yang kelima itu sudah nggak dipakai ya. 5 itu kan dulu susu ya. Susu sapi. Oh, kan susu sapi hanya untuk anak sapi ya. Bukan untuk anak manusia. Jadi alpukat mentega ya, thank you Rina. Wow, jualan berapa sekilo? Jadi yang 4 sehat 5 sempurna itu sekarang istilahnya adalah makanan yang bergizi cukup dan seimbang. Itu. Tolong koreksi ya, bener ya Dokter Diah ya. Setahu saya sih itu teman-teman ya. Jadi makanan yang bergizi cukup dan seimbang. Karena bagian susu itu sudah di skip sekarang. Itu tadi susu sapi hanya untuk anak sapi. Berarti padahal anak saya juga minum susu ibu ya. Gimana? Anak manusia minumnya susu ibu. Oh iya dong, bahkan seusia 41 tahun. Oke, berarti kan tadi bicara tentang konsep nutrisi seimbang ya. Konsep nutrisi seimbang itu nutrisinya selain dapat dari asupan makanan juga asupan tadi ya minuman, buah-buahan, jus-jus. Mungkin kalau orang yang susah makan tadi nyari sayur-sayuran itu kalau di jus oke juga atau gimana? Ya, sebenarnya enggak apa-apa, cuma kan memang penampakan sama rasanya kadang sayuran kalau di blend itu kan saya aja ogah gitu. Ijo-ijo gimana gitu kan. Tapi kalau bentuknya kayak misalnya daun kates, jenis godong kates, daun pepaya, orang kampung. Dan pepaya itu cuma direbus aja saya senang. Apalagi dicocol sama sambel, wah sedep banget ya.
Itu saya seneng kalau yang model rebusan atau lalapan. eh, saya pernah makan di warung makan Sunda itu ya, lalapannya kan satu baskom. Wah itu seneng saya. Ada yang bentuknya apa tuh tomat, timun, kacang panjang, terus apa tuh bulat-bulat hijau itu seneng. Nah, saya modelnya seneng dikunyah, tapi ada juga yang senengnya di blender, diminum, itu juga itu juga bisa sayur. Itu untuk kebutuhan dimasuknya adalah di 40% karbo tadi tuh. Itu yang sayur-sayur buah itu masuknya di 40% karbo. Nah, di dalam 40% karbohidrat tadi itu kan kita harus punya asupan seratnya sekitar 25 gram per harinya. Itu. Jadi karbohidrat tuh nggak melulu soal nasi, nggak melulu mie, tapi juga buah itu termasuk karbohidrat, terus sayuran termasuk karbohidrat, gitu. Serat itu adalah karbohidrat. Kayak roti gandum itu juga karbohidrat. Terus apalagi ya? Ya gitu. Serat itu masuknya adalah di karbohidrat. Jadi itu untuk masuk di kita tadi yang 40% karbohidrat tadi itu. Saya juga makan sih itu daun kates pakai sambal, tapi di baliknya ada ayamnya kalau saya. Ya coba. Aduh, ya nggak apa-apa. Kalau ayam itu berarti kan ayam kan protein. Nah, kalau ayam nggak apa-apa di balik itu. Ayamnya sepotong aja ya, bukan ingkung ya. Nah, tips saya itu kalau ayam itu pilih bagian dada. Nah, itu kandungan proteinnya paling banyak, kandungan lemaknya paling sedikit. Tanpa kulitnya dibuang, meskipun itu bagian yang paling enak, ya, tapi di kulit, iya kulitnya itu yang paling tinggi ininya, apa namanya lemaknya sama apa namanya ada kolesterolnya di situ. Terus hindari bagian kepala, sayap sama brutu. Itu adalah titik-titik di mana banyak lemak. Biasanya kan kalau menu angkringan kan itu kan kepala, terus sayap sama brutu. Karena itu sebenarnya bukan afkiran ya. Tapi itu yang bagian dari ayam yang kualitasnya mohon maaf ya, yang rendah lah gitu. Itu. Nah, kalau teman-teman banyak makan itu, nah itu tuh banyak mengandung lemak dan kadang-kadang untuk ayam potong itu adalah bagian-bagian di mana mereka nyuntik hormon untuk percepatan pertumbuhannya. Jadi biar ayamnya jadi gemuk. Nah, kalau tadi tuh godong kates, tambah sambal, tambah ayam enggak apa-apa. Ayamnya pilih yang dada, terus pilih cara masaknya adalah yang dipanggang atau yang dibakar. Nah, itu ciamik, enggak apa-apa. Mau makan sehari 3 kali pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Nasinya kayak gitu tadi ya. Enggak pakai nasi berarti itu. Kalau pas siang hari boleh nasi. Tadi tuh sepertiga. Kalau yang lagi diet ya boleh ya. Terus pagi itu jangan pakai nasi, terus malam juga jangan pakai nasi. Tapi kalau ayamnya mau ditambahin, didobeli, enggak apa-apa. Ayam tambah tempe tadi itu ya, atau ayam tambah ikan, atau paha ayam dada sama ayam paha misalnya, enggak apa-apa. Kulitnya dibuang, tulangnya juga jangan lupa dibuang. Jangan dikasihkan bubuk ya. Iya. Apa? Ya nggak boleh makan ayam tetangga mungkin ya. Wah, iya. Bisa bikin pertumbuhan. Tadi kan kemudian ada pola 5 kali makan, berarti di coffee break itu kita ada snack ya. Ada nggak sih yang namanya snack tapi snack sehat gitu? Snack sehat ya. Ada banyak. Ini prinsip ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, di mana ada coffee break atau mungkin kondangan, acara ulang tahun teman dan sebagainya, atau diajaki temen apalagi dibayarin. Nah, itu kan situasi yang sangat sulit. Nah, pilih jenis masakan
itu yang paling baik. Paling baik itu dikukus, itu yang paling baik ya. Model-model orang tua kita, simbah kita dan sebagainya itu yang paling baik. Terus nggak ada yang dikukus, berarti pilih yang direbus atau pilih yang dibakar. Hindari yang model digoreng. Indera penciuman kita, karena dia aromanya harum, di lidah gurih, dan itu harganya murah. Nah, jadi hindari yang model kayak gitu. Hindari yang model apa namanya, goreng pokoknya. Kalau misalnya ada coffee break nih, ada pilihannya. Coffee break kan ada yang model gorengan, ada yang model mungkin yang jajan pasar, terus ada model yang mungkin buah dan sebagainya. Nah, kita bisa pilih nih. Tetap ikut coffee break. Kopi enggak apa-apa, ya. Kopi itu baik, ya. Jadi yang bilang kopi itu enggak baik, ya kurang ngopi dia. Tapi jangan berlebih ya. Itu berarti kita bisa milih, hindari yang model goreng. Pilih yang kalorinya lebih rendah. Kalau pas lagi posisi kita mau turun berat badan. Gitu. Atau kalau ada buah, itu jauh lebih aman. Buah segar. Ya. Bukan buah pisang, tapi pisangnya pisang goreng. Nah, itu bukan buah pisang namanya. Itu namanya gorengan. Mungkin pilih buah yang paling aman, Om. Kalau lagi diet. Buah ya. Senang sehatnya buah. Jadi yogurt itu juga itu yang tadi ngomongin goreng-gorengan yang paling sulit tuh orang Indonesia tuh hobinya makan nasi goreng. Udah nasi digoreng lagi kan. Kayaknya itu dosa besar kita ya. Nasi goreng. Betul. Dan itu masuk di makanan terenak di dunia, nasi goreng. Udah nasi digoreng pula kan. Jadi itu udah karbonnya berlebihan. Terus digoreng pula ya? Iya, tambah lemaknya sudah. Udah nggak ada imbang-imbangnya berarti. Itu berarti sekitar 80%-nya adalah karbohidrat. Yang 10% lemak, ya. Proteinnya nggak ada. Berarti habis itu 3 hari kita harus makan yang sehat-sehat ya untuk mau tembus dosa. Ya, atau langsung ambil sepeda, goes 100 kilo. Wah. Berarti kita kemudian harus mencari apa bahan-bahan atau makanan-makanan yang kira-kira ini Mas yang bisa bikin tahan nggak lapar tuh apa kira-kira? Yang bisa bikin tahan nggak lapar ya? Nah, salah satunya adalah kebiasaan sarapan. Sarapan itu penting. Sarapan itu penting. Nah, sarapan itu membuat kita juga nggak laparan. Jadi kan kalau kita tidur itu kan nggak sambil makan pastinya kan, lambung kita kan kosong. Misal tidur tidur 6 jam nih. Dari jam 11 malam sampai jam 5 misalnya. Asrama tuh tidur jam berapa sih kita? 10. Jam 10 ya? Jam 10 bangun setengah 5. Astaga. Kok bisa ya saya dulu ya? Aduh. Nah, misal tidur 6-7 jam lah malam. Kan posisi lambung kita kan kosong. Udah bangun tetapi kita nggak sarapan kan lambung juga tetap masih kosong nih. Nah, efeknya biasanya kita pas dimakan siang itu porsinya jadi menggila, porsinya jadi double atau kalap, makannya tuh nggak waras, pola makan kita jadi nggak waras. Nah, makanya untuk mencegah kita itu nggak gampang lapar itu adalah sarapan. Nah, hanya saja sarapan itu seperti apa nih yang bagus gitu. Nah, sarapan itu berarti harus yang ringan. Ya, ringan itu dalam artian tidak terlalu membebani lambung. Kalau sarapan pagi itu nasi padang itu kan udah jelas-jelas membebani lambung. Karena langsung blek, langsung kalori tinggi, lemak tinggi,
ini semuanya tinggi kan beban lambungnya jadi mesake gitu. Nah, yang ringan tuh ya contoh misalnya telur mata sapi, ya itu telur rebus tambah kentang mungkin atau kayak menu-menu di hotel itu menu hotel yang bukan yang itu ya. Kadang juga ada nasi goreng dan lain-lain. Ya pilih yang Baru saya ringan mau buat ngomong gitu. iya sih. Hotel itu ada beberapa slot ya itu ya. Pilih yang ringan aja. Saya paling seneng ya itulah telur ceplok ya. Kalau di program kita ada sih ya untuk paket sarapannya. Nah, pokoknya yang penting ringan. Terus memenuhi Arfi kayaknya sorry anak saya nangis. Memenuhi tadi tuh prinsip 40% karbo, 30% protein, 30% lemak. Jadi sarapan, terus sarapan itu usahakan uh, waktunya itu adalah setelah bangun tidur sampai dengan jam 9 pagi. Karena itu adalah jam ketika kondisi pencernaan kita sedang nyerap nyerap apa namanya? Nyerap nutrisi paling banyak itu adalah jam-jam pagi seperti itu. Itu sarapan pagi. Nanti lihat deh, teman-teman yang tidak terbiasa sarapan kayak saya dulu ya sebelum mulai program ini kan anak kos ya, untuk hemat itu kan kita brunch, breakfast lunch ya. Jadi jam-jam 11 itu setengah 11 jam 11 itu baru makan gitu ya. Nah, ternyata itu kebiasaan yang nggak baik. Mungkin efeknya ke orang lain itu jadi gemuk, tapi kalau saya malah jadi kurus, badan saya habis jadi 49 kilo. Waktu saya asrama, berat badan saya 58 sampai dengan 60 kilo waktu SMA. Itu berat saya ya. Tapi ketika apa namanya kuliah kok badannya habis sampai 49. Padahal ya itu karena pola makan saya nggak bagus. Selain pola minum yang nggak baik ya. Tapi juga pola makan yang nggak baik terutama itu. Kalau jadi kan komposisi berarti beberapa orang ini kan punya asumsi ya pola dietnya ada yang benar-benar menghentikan karbohidrat gitu. Apa itu pandangan yang tepat atau gimana? Kalau saya lihat kan tadi 40 30 30 tetap karbohidrat tetap satu yang penting gitu ya. Ya. Memang sih ada banyak ya metode diet ya saat ini ya, diet untuk turun berat badan ya. Ada yang skip karbo sama sekali, terus kemudian ada jendela makan, terus kemudian ada teman saya itu kalau lapar makan pisang, lapar makan pisang, lapar makan pisang. Aduh, masa ya turun berat badan 4 kilo dalam waktu setahun. Hanya makan pisang aja, masa banget. Banyak metodenya. Tetapi yang saya pilih itu metode diet yang tetap bisa menikmati hidup dan tetap bisa menikmati makan. Nah, itu penting karena saya suka makan. Makanya kayak tadi ditanya nasi Padang itu jadi pantangan enggak? Nanti nasi ini pantangan enggak? Ini pantangan enggak? Saya memilih aliran yang menikmati makanan karena makanan itu diciptakan untuk dinikmati kan. Jadi saya pilih yang komposisi tadi tuh, Om. Jadi tetap ada 40% karbo, 30% protein, 30% lemak. Saya tidak menyarankan untuk untuk stop nasi, stop karbo, karena nanti tubuh nggak seimbang. Karbohidrat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk sumber tenaga, terutama adalah ledakan tenaga ya. Karbohidrat itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau orang yang olahraganya sangat tinggi intensitasnya atau pekerjaan yang menuntut kerja fisik yang tinggi, itu karbohidrat sangat dibutuhkan. Jadi tidak bisa kita skip karbo. Kayak kuli kayak gitu, itu kan makannya kan nasinya kan banyak, tetapi badannya six pack. Wah, saya tetangga saya itu ada, badannya six pack, kalah saya gitu. Nah, dia makannya padahal karbonya banyak. Nah, tubuh dia itu memang apa ya, aktivitas dia, tubuh dia dan sebagainya itu memang butuh karbohidrat yang banyak. Coba suruh dia stop nasi, wah bisa ngewel lah. Gitu. Bisa hipoglikemi, bisa ini dan sebagainya. Jadi setiap orang itu beda ya ininya kondisi tubuhnya. Tetapi saya memilih metode diet yang tetap bisa menikmati makanan.
gitu Om. Oke, Kak. Mm-mm. Berarti kita tetap bisa menikmati hidup, tapi tadi dengan harus bayar utang kalau udah kelewatan ya. Iya, bayar dosa, dari penebusan dosa. Terus salah satu ciri-ciri nih, biasanya nih, orang yang kekurangan karbohidrat itu pasti loadingnya lama, lemot, diajak ngomong nggak nyambung. Nah, itu gara-gara orang udah kekurangan karbohidrat. Sama komunitas kami itu karbohidrat jangan di stop, karena kalau kita kekurangan karbohidrat itu tadi, pertama jadi lola, yang kedua emosian. Biasanya begitu. Cranky. Iya, gampang nesu, kurang karbo. Lalu eh, ada nggak sih Mas kaitannya diet dengan pola istirahat, pola tidur gitu? Istirahat ya. Nah, pola istirahat, pola tidur dengan diet tuh ada kaitannya. Jelas, itu kaitannya sangat erat banget, sangat erat banget. Jadi pola istirahat terutama adalah tidur. Tidur itu nggak ada obat yang bisa menggantikan tidur. Jadi kalau kita aktivitas sehari-hari itu tidur itu wajib, harus gitu ya. Ada yang 4 jam cukup, ada yang 6 jam cukup, ada yang butuh 8 jam. Yang penting tidur kita adalah tidur yang berkualitas gitu. Mungkin kalau teman-teman dulu di THS THM kan diajarin namanya tidur apa tuh? Kayak meditasi kayak gitu kan. Kalau di psikologi itu istilahnya tidur REM, rapid eye movement. Itu kita yang bisa paham tubuh kita. Kalau kayak saya ini kurang tidur itu bahaya untuk besoknya. Itu jadi apa ya? Nggak balance tubuh saya. Sangat penting. Kalau orang yang suka begadang, beberapa customer saya gitu ya, Mas kok turun berat badan saya kok lama gitu ya, kok ini kok nggak turun-turun, kok ini kok itu dan sebagainya. Setelah dikoreksi pola makan udah benar, konsumsi nutrisinya sudah benar, olahraganya udah benar, ternyata kekurangannya adalah di istirahatnya kurang. Itu pengaruh banget di programnya. Ada yang aktivitas usahanya itu mengharuskan dia melek malam, kalau siang tidur. Itu ada salah satu customer saya ya. Karena aktivitas malam itu kan karyawannya udah pada pulang, dia yang harus maintain sendiri untuk usahanya itu di malam hari. Itu memang ada pengaruhnya di hasil programnya. Jadi lambat, bahkan mungkin bisa jadi nggak turun-turun berat badannya gitu. Dan kalau apa itu namanya ritme sirkadian, apa sih sebutannya, itulah siklus tubuh manusia, itu kan seharusnya kita udah istirahat tuh dari jam sekitar 10-11 itu harusnya tidur, karena tubuh itu butuh detoksifikasi, butuh regenerasi sel dan sebagainya. Jadi istirahat itu harus, itu penting banget karena sangat Oke, pengaruh di hasil programnya. tetap istirahat yang seimbang dibutuhkan ya. Ya, ya. Ya, oke. Sekarang kan ini Mas banyak beredar apa tentang suplemen makanan gitu. Kira-kira kita tuh membutuhkan itu atau gimana Mas? Tentang suplemen makanan ya, itu banyak banget memang. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Sebenarnya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita itu ya, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, terus kemudian lemaknya cukup, vitamin A, D, E, K-nya cukup, vitamin apa namanya, yang lain-lainnya itu cukup, kita bisa mengatur asupan tubuh kita sendiri gitu ya. Itu kita nggak perlu suplemen, itu sudah bisa.
Nah, cuma kadang-kadang kan kenapa orang pilih konsumsi suplemen itu karena mungkin kesibukannya, terus kemudian jadwal hariannya, itu yang memaksa dia nggak bisa menyiapkan itu semuanya. Eh, Pokoknya repot lah kalau nyiapin sendiri. Nah itu maka pilih yang cara paling praktis adalah dengan bantuan suplemen makanan seperti itu. Itu sebenarnya tidak, cuma akan menjadi wajib kalau itu untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan makanan kita, harus belanja ke pasar, harus ini, harus itu dan sebagainya kan jadi sebuah kebutuhan untuk orang yang sibuk itu untuk suplemen seperti itu. Pilih yang ada Ya, BPOM-nya karena kita kan orang Indonesia ya. Kan banyak tuh di online shop ya, tapi ternyata belum ada BPOM-nya. Nanti saya dimarahi Citra sama Pujai, angkatan saya itu ya, itu orang BPOM, WHO. ya. Jadi tipsnya memilih suplemen itu tadi hanya berkisar tentang ada register di BPOM atau ada trik-trik khusus nih? Ya, ya harus ada labeling itu ya, karena eh, mereka kan juga paham apa namanya tubuh manusia Indonesia gitu. Antara orang Indonesia, orang Australia itu kan kebutuhannya beda. Nah, orang BPOM Indonesia itu kan sudah bisa, oh ini misalnya ada barang nih dari Australia nih masuk suplemen ke Indonesia, nggak semerta-merta terus langsung diketok sama BPOM, tapi dia ada risetnya, ada penelitiannya juga kan dari mereka kan, apakah ini nanti masuk ke tubuh orang Indonesia itu reaksinya seperti apa, terus bahkan sebenarnya antara orang Jawa dengan orang Sulawesi ya itu, orang Sulawesi itu kan panas ya, apa namanya, suhu udaranya panas, terus kelembapan udaranya berbeda dengan Jawa dan sebagainya. Itu sebenarnya ada sedikit kebutuhan yang berbeda. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi mereka kan sudah pasti paham ya kebutuhan untuk orang Indonesia. Suplemen untuk orang Indonesia dengan orang Amerika itu pasti beda, karena kebutuhan makanannya juga beda. Orang daerah dingin itu banyak konsumsi daging-daging, tapi nggak makan nasi. Ya. Orang Indonesia kan makan nasi, tapi juga dagingnya ada, tapi sedikit. Nah, kita kan beda, kebutuhan badan kita itu beda. Makanya kenapa saya sarankan harus harus ya legalitas suplemennya itu harus ada, karena pastinya itu sudah diteliti dan akhirnya direkomendasikan oleh orang-orang pintar ini boleh dikonsumsi untuk orang Indonesia. Lalu begitu gambarannya. Oke, berarti memang ada semacam suplemen yang dianjurkan baik untuk menaikkan berat badan juga buat menurunkan berat badan ya. Ya, Lalu ini tadi kan uh, Mas Pembin nih bilang dia punya kelas untuk diet. Bisa cerita dikit nggak Mas? Kelas dietnya itu, terus bagaimana kalau orang pengen ikut kelas dietnya, harus kemana, itu akan berapa lama, dan segala macamnya. Boleh cerita dikit nggak nih Mas, kelas diet? tentang kelas dietnya ya. Jadi kelas diet yang kami kelola itu lebih ke pengaturan pola makan gitu ya. Jadi para peserta yang masuk di kelasnya itu sudah kita sediakan meal plan-nya, jadi menu-menu makanan yang sudah kita pilih gitu ya, termasuk cara masaknya, bahannya apa dan sebagainya. Kalau mau ngikuti itu boleh gitu ya, itu bisa, sudah kita pilih menu-menunya itu untuk makan siang, terus kemudian sarapan pagi sama makan malamnya sudah ada dalam paketannya kita yang sudah kita pilih nutrisinya yang memang paling praktis dan apa namanya sangat mencukupi untuk kebutuhan harian untuk orang harian ya. Kalau atlet beda seperti itu. Terus nanti di dalamnya itu setiap hari ada edukasi tentang protein, tentang lemak, tentang makanan, terus kemudian olahraga, air putih, istirahat, tentang serat dan sebagainya. Kemudian ada juga kelas-kelas olahraganya. Waktu pandemi kemarin itu saya sering
bekerja sama, berkolaborasi gitu ya sama Lala, teacher Clara, itu yoga online ya, itu untuk di kelas diet saya juga ada olahraga, ada yoga, ada aerobik dan sebagainya seperti itu di kelas dietnya. Nah, kelas dietnya itu ada kelas basic, ada kelas advance, sama nanti lanjutannya gitu ya. Kelas basic itu adalah kelas 10 hari gitu. Kalau yang saya bilang tadi itu 3, 7, 21 itu ya. Yang di awal tadi ya. Teman-teman boleh nanti dilihat kembali videonya. Itu kelas basic itu adalah kelas 10 hari. Jadi di 10 hari itu kita intensif gitu ya. Beberapa orang kan butuh penyesuaian pola yang baru tadi itu. Tubuh perlu penyesuaian. Kadang beberapa orang mengalami pemberontakan dalam tubuhnya. Nah, di 10 hari itu memang kelas basic benar-benar nanti akan, aduh kok badanku gini ya, aduh kok aku sering BAB ya, aduh kok aku gatel ya, kok aku ini. Nah, itu untuk orang-orang pertama kali ikut kelas kadang-kadang seperti itu, proses pembersihan dalam tubuhnya. Nah, setelah mengikuti kelas yang 10 hari nanti bisa upgrade ke kelas advance gitu. Gambaran kelasnya kita seperti itu. Nah, kita lebih ke tadi itu 80% adalah pola makan, 20%-nya adalah olahraga. Terus lebih pilihan diet yang ada di kelas kita itu adalah diet bagaimana kita bisa menikmati makanan. Makan 5 kali sehari. Gambarnya seperti itu. Kalau teman-teman berminat, maksudnya pengen tahu lebih lanjut tentang kelas dietnya, boleh kontak saya di Instagram yang ini, widi.pn ini ya. Kalau Instagram saya satunya itu untuk apa pencitraan, untuk tulan-tulan dan sebagainya. Kalau yang ini memang untuk kelas dietnya, atau boleh kontak suhu kita, Om Yakubus Wirawan ini, beliau sudah punya kontak saya, nomor handphonenya, atau gimana? Ya bolehlah, nanti bagaimanapun hubungi saya gampang kok. Atau nanya ke teman-teman Vanlit angkatan 6, itu juga pasti mereka ada nomor saya. Apa nih? Oh ya, ada bukletnya juga. Ada bukletnya. Jadi isinya ini, wah ini nih. Di dalam bukletnya itu, edukasinya itu ada 9 poin ya. Tadi yang 10 hari kelas basic. Yang pertama itu adalah ada prinsip diet. Itu lebih detail lagi. Kalau yang mungkin yang saya sharing ini itu sangat dasar banget ya. Nanti ada prinsip diet, kemudian aturan dan tips ngemil, terus kemudian sosialisasi kelas advance itu seperti apa, kemudian ada penjelasan makro, protein, karbo, dan serat dalam satu piring, efek buruk makanan tinggi kalori untuk tubuh, hidrasi, olahraga, kualitas tidur, tadi yang ditanyakan, kemudian tentang lemak. Itu ada 9 poin ini yang kita bahas di kelas basic 10 hari. Seperti itu. Ya, itu begitu kan. Menarik sekali itu. Semua. Jadi buat teman-teman yang kadang sudah berusaha untuk diet tapi tidak ada perubahan, ternyata ada apa namanya, sebenarnya ada trik-trik khusus, kemudian nyatanya kita butuh mentor gitu, karena kadang-kadang pengetahuan kita terbatas gitu. Jadi silahkan teman-teman bisa kontak Om Bin. Kalau ingin intinya menjadi lebih sehat, either itu untuk menurunkan berat badan atau menaikkan atau menurunkan berat badan. Oke, kita sudah 1 jam lebih. Kira-kira Om Bin ada pesan-pesan khusus bagi kita yang terutama mulai berumur ini, atau juga buat yang masih muda? Bagaimana untuk menyeimbangkan nutrisi atau membuat hidup lebih sehat, karena beberapa angkatan ini kalau kumpul udah ngomongin kesehatan, ini udah ngomongin kolesterol. Kolesterol opo, aduh bahaya itu. Saya tuh jadi ini ya, jadi saya masuk SMA itu 96. 20 berapa sih?
22. Waduh. Udah lebih dari 20 tahun yang lalu saya SMA. Aduh. Iya, iya. Ya mungkin pesannya kalau dari saya ya tetap jaga jaga pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat gitu ya. Kalau terpaksanya kita ada kegiatan atau pekerjaan yang mengharuskan kita begadang, maksudnya ada hal yang kita memang nggak bisa hindari gitu ya. Ya fleksibel aja, yang penting kita paham, kita perlu bayar dosa-dosa pola hidup kita yang sudah lama, yang sudah dilakukan seperti itu. Terus mungkin saya boleh kasih promo nih teman-teman, promo ya. Buat teman-teman yang nanti boleh WA saya, nanti tak kasih buklet deh, buklet gratis, versi gratis itu belum ada hubungannya dengan kelas saya, tapi itu prinsip-prinsip dasar tentang pola makan yang sehat. Nanti boleh saya kirim free, bentuknya PDF ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang kontak saya boleh nanti WA aja di, saya tulis ini aja ya, WA-nya ya. Ya, atau boleh DM ya. Satu. Nah, nanti boleh teman-teman WA saya, nanti saya boleh kirimi ini buklet simpelnya. Ya, jadi kalau ini ditonton ketika rekamannya boleh DM Instagramnya Om Bin atau Instagram Pak Fali, nanti kita berikan bukletnya itu pada teman-teman yang ingin hidup lebih seimbang. Jadi begitu kalau saya menjadi perhatian dari saya tadi tentang keseimbangan. Jadi kita mau makan apa saja, senikmat apa, tapi ternyata tetap mengingat keseimbangan. Habis itu ada waktu-waktu untuk ngaku dosa ya. Jadi silahkan mau makan apa, tapi tetap beberapa hari ke depan kita harus membayar dosa kita itu. Jadi, silakan teman-teman yang ingin mengikuti kelasnya Om Bin bisa juga DM Om Bin di sini atau nanti DM ke Hipa Fali, bisa kita berikan nomornya Om Bin nanti ya. Begitu, masih ada yang mau ditambahkan Om Bin atau kita akhiri? Sepertinya sudah cukup dari saya. Terima kasih diberi kesempatan, terima kasih diberi waktu untuk sharing bersama teman-teman di Pavali. Sebenarnya saya minder loh ini. banyak teman-teman yang lebih pinter dan lebih jago. Karena saya termasuk ranking 5 dari bawah waktu di Vanlit. Oke, terima kasih Om Bim untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan mungkin bertemu di topik-topik selanjutnya. Selamat malam. Hai. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.